Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin azanallahu ayyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab. Bagaimana kedudukan hadis yang berkaitan tentang puasa pada bulan Rajab. Hadis yang pertama, inna syahrul Rajab syahrun 'azimun man shamahu minhu yawman kutiba lahu shaumu alfi sanah wa man shama yawmaini kutiba lahu siyamu alfi sanah wa man shama minhu salasata ayyam kutiba lahu shaumu salasati alaf sanah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Siapa yang berpuasa pada bulan Rajab 1 hari, maka ditulis baginya puasa 1000 tahun. Dan siapa yang berpuasa 2 hari pada bulan Rajab, maka ditulis baginya puasa 2000 tahun. Dan siapa yang berpuasa pada bulan Rajab 3 hari, maka ditulis baginya puasa selama 3000 tahun. Bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini kedudukannya adalah maudhu', hadis yang palsu, yang tidak bisa diamalkan dan tidak bisa diyakini akan kebenarannya, akan keutamaan puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari pada bulan Rajab. Pengertian hadis palsu adalah berita yang diada-adakan, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, mengada-adakan kedustaan terhadap beliau atau kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang diatasnamakan kepada Rasulullah SAW, maka hadis ini adalah hadis yang palsu yang tidak bisa diamalkan. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta mengatasnamakan aku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman bagi orang yang suka membuat hadis palsu, maka Rasulullah SAW ancam untuk menyiapkan tempat duduknya di neraka. Karena berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW tidak sama dengan berdusta kepada selain Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kedua adalah anna Rasulullah SAW lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Rasulullah SAW tidak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan Rajab dan Sya'ban. Maka hadis ini hadis yang mungkar. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang memiliki kesalahan yang sangat fatal, atau banyak lupanya, atau kefasikannya itu tampak. Ya, benar-benar dia memperlihatkan kefasikannya. Maka ini adalah pengertian dari hadis yang mungkar. Dan hadis yang mungkar masuk hadis yang lemah sekali, dhaifun jiddan, yang tidak bisa seseorang mengamalkan, meyakini kebenaran hadis tersebut. Karena Nabi SAW tidak berpuasa hanya pada bulan Rajab dan Sya'ban. Beliau juga berpuasa, kata seakan-akan beliau ini tidak berbuka. Dan sebagian sahabat mengatakan Rasulullah SAW tidak berpuasa ya kecuali ya hanya pada hari-hari tertentu, ya, melihat kondisi. Apabila sibuk, ya, maka beliau Nabi SAW tidak berpuasa. Dan Nabi Muhammad SAW juga puasa Senin Kamis, ya, Senin Kamis. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, innahuma yaumani
tu'radu fihal a'mal fihimal a'mal 'ala Allah fa uhibbu ayyuradu 'amali wa ana shaim. Sesungguhnya Senin dan Kamis adalah hari yang mana amalan-amalan diajukan pada hari Senin dan Kamis, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu aku menyukai untuk supaya amalanku ini diajukan dan aku dalam kondisi berpuasa. Dan beliau juga SAW menganjurkan puasa untuk umatnya Senin dan Kamis. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada setiap bulan selama 3 hari. Ya. Tanggal 13, 14, 15. Untuk berpuasa ya bulan-bulan Hijriyah. Kemudian hadis yang selanjutnya yang berkaitan tentang bulan Rajab. Inna Rajaban syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati faman soma Rajab yauman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallah akbar wa askanahu firdausal a'la. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, dan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Dan siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah yang sangat besar, dan Allah SWT akan menempatkan dia di surga Firdaus yang paling tinggi. Hadis ini juga hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Tidak bisa seseorang meyakini kebenaran hadis ini atau dia melakukan puasa dengan berdasarkan hadis ini, karena hadis ini tidak bisa diamalkan, hadis yang palsu. Kemudian yang selanjutnya, man ahya lailatan min Rajab wa shoma yauman at'amahu Allahu min simaril jannah wa kasahu min hulalil jannah. Siapa yang menghidupkan malam bulan Rajab dan dia berpuasa 1 hari, maka Allah SWT akan memberikan dia makanan dari buah-buahan di surga, dan akan Allah pakaikan dia dari perhiasan-perhiasan surga. Ini hadis yang palsu juga, tidak bisa diamalkan dan tidak bisa diyakini tentang kebenarannya. Ya, akan keutamaan puasa Rajab. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, man shoma yauman min Rajab wa qama lailatan min layalihi ba'asahu Allah azza wa jalla aminan yaumal qiyamah wa marra 'ala sirat wa huwa yuhallil wa yukabbir. Siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab dan dia melakukan qiyamul lail dari malam-malam bulan Rajab, maka Allah SWT akan membangkitkan dia dalam kondisi aman pada hari kiamat, dan dia akan melewati sirat dalam kondisi dia bertahlil dan bertakbir. Hadis ini juga hadis yang palsu yang tidak bisa seseorang meyakini akan kebenarannya. Ya, hadis ini hadis yang palsu. Kemudian bagaimana komentar para ulama berkaitan tentang hadis-hadis bulan Rajab? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan, amma saumu Rajab bi khususihi fa hadithuhu kulluha dha'ifah bal mawdu'ah la ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha wa laysa min ad-dha'if alladhi yurwa fil fadail bal 'amatuha min al-mawdu'at al-makdzubat. Adapun puasa pada bulan Rajab secara khusus, ya dia mengkhususkan puasa pada bulan Rajab berdasarkan hadis-hadis yang palsu tadi, maka hadis-hadisnya adalah seluruhnya dhaifah, lemah, bal mawdu'ah, bahkan hadis-hadisnya palsu, yang mana seorang ahli ilmu tidak bisa bersandar sedikit pun dari hadis-hadis tersebut. Dan bukan hanya hadis yang lemah yang diriwayatkan dalam fadhail a'mal, hadis-hadis yang lemah yang terdapat pada keutamaan bulan Rajab tadi, bukan hanya sekedar hadis-hadis yang lemah yang diriwayatkan dalam fadhailul a'mal, akan tetapi seluruh hadisnya
itu antara maudhu'at, hadis yang palsu, al-makdzubat, yang dusta, yang tidak bisa dijadikan sandaran di dalam melakukan amalan. Kemudian penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Ya, tidak datang hadis yang sahih yang layak untuk dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak juga tentang puasa pada bulan Rajab. Dan tidak juga puasa dari bulan Rajab secara khusus. Dan tidak juga melakukan qiyamul lail secara khusus. Ya, tidak ada hadis yang sahih yang layak untuk dijadikan hujjah berkaitan tentang bulan Rajab. Kemudian penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kullu haditsin fi dzikri siyami Rajab wa salati ba'dil layali fihi fahuwa kadzibun muftara. Setiap hadis yang berkaitan tentang penyebutan puasa pada bulan Rajab dan melakukan sholat pada sebagian malam-malamnya, ya qiyamul lail pada malam bulan Rajab, maka hadisnya adalah dusta yang diada-adakan. Ya, dusta yang diada-adakan, yang seorang muslim hendaklah di dalam beramal soleh dia harus membangun amalan tersebut dengan hadis yang sahih, dengan hadis yang sudah dinyatakan oleh para ulama akan kesahihannya.